Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya di channel saya hidup Bapak Tio ya, gitu kan. Mantan cleaning service yang niatnya jadi cover boy tapi malah kepleset jadi office boy dan dipecat gitu. Nah, kemudian banting setir jadi guru bimbel, bubar gitu kan, dan sekarang banting setir lagi jadi YouTuber alias content creator. Nah, mudah-mudahan ini tidak perlu ada yang dibanting-banting lagi, oke, biar setirnya awet. Oke, nah, pada episode kali ini saya akan menerangkan suatu cara ya yang saya menyebutnya metode Tio ya. Nah, metode Tio itu kalau dibuat definisi gini, itu suatu modifikasi teknik berhitung yang ditemukan Bapak Tio rahasia hidup. Oke. Nah, contohnya adalah seperti yang pernah saya terangkan sebelum-sebelumnya. Jadi di episode awal, jika kita melihat ada suatu rumusan-rumusan baru yang ada huruf A, B, C, D, J gitu. Nah, itulah yang saya menyebutnya metode Tio itu kan. Nah, untuk kali ini metode Tio yang saya buat itu contohnya seperti berikutnya. Pembagian 2 ya. Pembagian 2 sebelumnya udah pernah saya terangkan, tapi nanti saya coba berikan suatu contoh yang lebih kompleks ya. Misalnya di sini saya bikin berapa 6 digit misalnya, 7 3 5 9 1 2 3 4 6 digit ya. 9 1 2 3 4 5 6 ya. 8 misalnya gini ya, dibagi 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau perhitungan 2 seperti ini itu mungkin orang sudah sering menghitungnya, cuman yang biasanya saya kasih contoh yang 3 digit biar gampang. Misalnya 684 ya. 684 dibagi 2 ya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu caranya dan mungkin sudah sering mengerjakan ya. Jadi tinggal 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya itu 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, selesai itu. Jadi 684 dibagi 2 hasilnya 342. Tapi bagaimana kalau angkanya itu ganjil gitu kan, seperti ini gitu ya. Dengan menggunakan metode yang seperti ini, apakah bisa gitu kan? Nah, saya menyebutnya dengan metode Tio ya gitu. Nah, jadi caranya itu adalah tidak sulit gitu kan. Jadi sama dengan yang cara yang begini, jadi dibagi 2 bagi 2 ya. Jadi cuman mungkin di sini karena ini bilangan ganjil, kalau ini kan genap ya. Kalau genap langsung gampang. Kalau bilang ganjil, jadi kita bagi seperti biasa dulu, cuman karena ini bilangan ganjil jadi tidak bisa dibagi secara langsung ya. Jadi caranya kita kurangkan 1 dulu di sini. Nah, gitu ya. Kelihatan ya tulisan satunya. 7 dikurang 1 ya. 7 dikurang 1 itu 6. Nah, barulah 6 kita bagi dengan 2 ya. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, langsung tulis di sini. Nah, gitu. Nah, kemudian angka 1 yang tadi kita kurangin, nah itu kita gabungkan dengan 3, tapi bukan 1 tambah 3 jadi 4, tapi 1 dengan 3 digabung menjadi 13. Nah, itu kan barulah 13 ini kita bagi 2. Nah, karena 13 ganjil tidak bisa langsung kan, kita kurangkan lagi 1. Nah, mungkin sudah mulai ada gambarannya. Oh, ternyata begitu ya. Ya, nah 13 dikurang 1 12. 12 dibagi 2 6. 1 gabung ke 5 15. 15 kurang 1 14. 14 dibagi 2 7. 1 digabung dengan 9 jadi 19. 19 dibagi 2 nggak bisa langsung kan, kurangin 1 lagi. 19 kurang 1 18. 18 dibagi 2 9. 1 gabung lagi ke 9 jadi 19. 19 dikurang 1 18. 18 dibagi 2 9. Nah, angka terakhir 1 digabung dengan 8 jadi 18. Nah, 18 dibagi 2 9 juga ya. Nah, jadi 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi pembagian 2 itu hasilnya itu lebih kurang sama jumlah digitnya. Jadi misalnya di sini ada 8 digit dibagi 2 ya tetap 8 digit. Ini ada 6 digit ya. Jadi dibagi 2 hasilnya tetap 6 digit. Oke. Silakan dicek apakah di sekolah itu pernah kita diajarkan seperti ini. Paling yang pernah diajarkan itu metode porograf itu ya, hitung susun. Nah, kita akan bandingkan dengan porograf yang selama ini diajarkan sekolah gitu ya. Mana yang lebih efektif gitu ya.
atau langkahnya, misalnya 7 3 5 7 3 5 9 9 8, kan prografit gini ya. Nah, dibagi 2 gitu ya. 7 dibagi 2 ya kan, 3 gitu kan. 3 dikali 2 6, 7 dikurang 6 1, ini 13 nya turunin. 13 dibagi 2 itu hasilnya 6. 6 dikali 2 12. 13 dikurang 12 itu 1. Diturunin kan 3 ya, diturunin 5 ya. Jadi 15 dibagi 2 itu 7. 7 dikali 2 14. 15 dikurang 14 1, ini turunin lagi. Tuh panjang nih metode prografit nih. Saya jawab tekan 19 dibagi 2 8. Bagi 2 9. Oh ya, 18 dibagi 2 19 dibagi 2 hasilnya 9. 9 kali 2 18. 19 dikurang 18 1. Panjang banget ya kereta. 19 dibagi 2 9, dan kali 2 18. Terakhir baru ini 8. 18 dibagi 2 9. 9 kali 2 18. Nah, ini baru nih. Wah, muat nggak tuh? 18 0. Nah, bayangkan, jadi 1 2 3 4 5 6 ya, 6 digit dibagi 2 hasilnya berapa tuh? 1, ini nggak dihitung ya, ini kan contoh soal. Jadi mulai dibahas dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tuh. 12 langkah ya. Di sini 12 langkah. Metode prografit. Ini metode prografit, bukan pororo ya, prografit. Benar nggak tulisannya gitu? Nah, ini 12 langkah ya. Nah, panjang sekali gitu. Nah, dengan metode Tio cukup satu baris ya. Mungkin kita sering mengerjakan seperti ini, tapi kan belum pernah ada yang coret-coretan gini nih, angka 1 gitu ya. Nah, jadi sepanjang apapun tetap ujungnya cuma satu baris. Paling digitnya nambah ya. Yang 10 digit 10 digit. Jadi tapi tetap ini barisnya 1, jadi nggak nambah. Kalau ini kan makin banyak digitnya, ini jumlahnya ke bawah makin panjang. Tapi kalau ini cuma satu baris ya, mudah sekali gitu ya. Perlu cara yang bertele-tele gitu kan. Oke. Nah, ini pembagian 2. Apakah bisa diterapkan pembagian yang lain? Bisa gitu kan. Misalnya saya naikkan 1 digit dulu. Nanti kalau naikin digit yang lain nanti pada ini agak bingung ya. Kalau misalnya soalnya 4 digit ya, misalnya 3 6 9 6 gitu ya, dibagi 3. Nah, ini mungkin tidak terlalu kelihatan gitu ya metode Tio-nya. Jadi ini biasa nih, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3, 6 dibagi 3 2 gitu ya. Ini udah sering ya. Jadi bagaimana kalau angkanya tidak bisa dibagi 3 gitu kan? Misalnya berapa? 7 8 7 8 5 1 misalnya gini ya. Nah, gitu ya. Dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 kan nggak bisa. Sama kayak tadi caranya, dikurangin 1. 7 dikurang 1 6 ya. 7 dikurang 1 6, 6 dibagi 3 2 gitu kan. Nah, 1 tadi gabungin dengan 8 jadi 18 ya kan. Nah, barulah 18 dibagi 3. Nah, ini 18 dibagi 3 ini hasilnya 6 ya. Nah, gitu kan. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Kemudian 5 ya. Nah, ini karena 18 dibagi 3 itu tadi hasilnya pas ya. Kalau tadi kan 17 dibagi 3 nggak bisa, 17 kurang 1. Nah, kalau ini 18 dibagi 3 udah pas nih 6. Jadi kita tidak perlu dikurangin 1. Jadi dikurangin 1 kalau nggak bisa dibagi 3, tapi bisa langsung aja. Jadi nggak usah dikurangin lagi. Nah, karena ini tidak ada pengurangan 1, maka di sini 5-nya
tidak lagi dapat tambahan 1, jadi tetap 5 bukan 15 ya. Jadi di sini bukan 15 dibagi 3 tapi tetap 5 dibagi 3. Nah, karena 5 dibagi 3 nggak bisa, nah ini dikurangin. Nah, 5 dikurang 1 kan 4. 4 dibagi 3 tetap belum bisa, berarti kurangin jangan 1 tapi 2 gitu. Jadi di sini 5 dikurang 2. Nah, 5 dikurang 2 3 kan. Nah, 3 dibagi 3 1. Nah, yang tadi angka 2 angka 2 yang dipakai buat ngurangin 5 gabungan dengan angka 1 di sini jadi 21. Nah, baru 21 dibagi 3 hasilnya 7, sehingga 7.851 dibagi 3 hasilnya 2.617 gitu. Oke, mudah ya. Coba kalau kita pakai metode prografit berapa nih? 7851 dibagi 3 kan 2 nih. 2 kali 3 6. 7 dikurang 6 1 18. 18 dibagi 2 6 ya. 6 kali 3 18. 0 5. Ya, 0 apa tadi? 6 kali 3 18. 18 dikurang 18 0 0 ditaruh 5 jadi 5 dibagi 3 itu 1 dikali 3 3, 5 dikurang 3 2. Nah, ini baru 1 nih. 21 dibagi 3 7, 7 dikali 3 21, 21 kurang 21 0. Berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh 8 langkah ya. 8 langkah dengan metode prografit. Nah, kalau ini ya sama, itu tadi sepanjang apapun digitnya, sebanyak apapun digitnya tetap dia satu baris. Paling di sini jadi ada angka coret-coretan kecil 1 2 1 2 1 2 gitu kan. Malah kalau angkanya kebetulan pas nggak perlu ada coret-coretan gitu ya. Oke. Jadi begitu ya, sangat mudah sekali metode Tio ini, mudah diajarkan oleh orang tua ke anak didik kita, mempercepat perhitungan dan mempersingkat tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita ya. Dan ini sangat efektif untuk diajarkan ke anak-anak yang selama ini bingung dengan metode prografit itu. Ini bingung gitu kan, karena dia terlalu jauh dari sini ke sini. Jadi wira-wiri kan, naik turun. Kalau ini kan nggak ada yang perlu naik, nggak ada yang perlu turun, udah gini-gini aja gitu kan, sepanjang apapun gitu. Oke, jadi sangat efisien, tidak perlu menyita waktu, hemat tenaga, hemat waktu, hemat kertas, hemat tinta, hemat pulpen gitu kan, dan hemat energi gitu, karena sangat sedikit sel-sel saraf yang kita gunakan untuk berpikir. Kalau ini kan banyak gitu kan, naik turun gitu ya. Orang naik turun tangga kan capek. Kalau ini nggak perlu ada yang naik turun tangga, satu baris saja flat gitu, datar gitu ya. Oke, begitu, sangat efektif sekali ya. Jadi hanya di channel Rasa Hidup ditemukan metode Tio gitu ya, seperti yang diajarkan selama ini gitu. Nah, metode sebelumnya itu saya juga sebut metode Tio, cuman kemarin belum saya sebutkan gitu. Nah, sekarang saya sebutkan sehingga nanti kalau kita belajar nanti kita udah tahu bahwa inilah metode Tio, seperti ini caranya. Jadi kalau misalnya kita belajar di tempat lain gitu, itu mereka mungkin belum menemukan teknik ini gitu. Saya udah bongkar pasang gitu ya. Kalau pembagian seperti ini sering gitu ya. Nah, cuman yang ada angka satunya ditaruh sini itu, sepengetahuan saya sudah saya keliling-keliling di dunia maya itu belum ada yang model seperti ini, angka 1 seperti ini gitu ya. Nah, karena itu saya berani menyebutnya ini teknik yang memang saya temukan ya, metode Tio namanya. Oke, begitu. Nah, mudah-mudahan berguna untuk anak didik kita, untuk para orang tua yang selama ini kesulitan mengajarkan, berguna bagi tetangga kita, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, berguna bagi makhluk yang ada di jagat raya beserta segala isinya, berguna untuk makhluk yang berada di 8 penjuru mata angin, berguna untuk makhluk yang berada di darat, laut dan udara gitu. Jangan lupa ini gratis, tidak perlu mengeluarkan biaya, cukup B-nya atau maharnya cukup dengan klik like, subscribe, sama kirim komen di kolom komen gitu, dan lonceng gitu ya, supaya kalau nanti ada penemuan-penemuan baru itu bisa langsung diketahui oleh sahabat Rasa Hidup gitu. Oke, begitu, demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.